Bapak dan Ibu, selamat datang kembali dalam acara renungan kali ini. Sebelum kita memulai, saya ajak untuk Bapak dan Ibu bermain kuis terlebih dahulu. Ada 2 pertanyaan yang saya harap Bapak dan Ibu bisa menjawabnya dengan jujur, simpan di dalam hati dan kita akan lihat apa sebetulnya di balik semuanya itu. Baik, pertanyaan yang pertama. Kalau kita berkompetisi dalam sebuah perlombaan, mana yang kita pilih? A. Juara kedua, B. Juara ketiga, C. Juara terakhir. Mana yang kita pilih? Sudah mendapatkan jawabannya? Baik, kita mulai pertanyaan yang kedua. Kalau kita bisa memilih gaji dan kita peduli untuk kebahagiaan kita sendiri, mana yang kita pilih? A. Kita mendapat 5 juta dan yang lain 5 juta juga. B. Kita mendapat 5 juta dan yang lain 6 juta. C. Kita mendapat 4 juta dan yang lain 3 juta. Sudah mendapatkan jawabannya? Oke. Sekarang kita mau cocokkan hasil dari jawaban Bapak dan Ibu dengan hasil riset atau survei yang didapatkan dari sebuah penelitian. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu menjawab berapa? Juara 2, juara 3, atau posisi terakhir? Sebagian besar mungkin memilih juara kedua. Tapi Bapak dan Ibu, hasil riset mengemukakan bahwa yang paling berbahagia justru juara 3. Kok bisa? Tunggu dulu. Kita lihat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, memilih yang mana? A, B, atau C? 5 juta, dapat 5 juta, Anda dapat 5 juta, yang lain 6 juta, Anda dapat 4 juta, yang lain 3 juta? Sebagian besar mungkin memilih yang A, 5 juta dan dapat 5 juta. Tapi hasil riset mengatakan bahwa kalau mau jujur, ketika Anda mendapat 4 juta dan yang lain 3 juta, itu yang membuat Anda merasa lebih puas. Kenapa? Kita akan coba lihat. Ini adalah hasil survei dan kita akan bandingkan dengan bagaimana Alkitab mempunyai prinsip. Yang pertama, kenapa kok juara 3 lebih berbahagia, lebih bersyukur? Karena juara 3 seringkali lebih bisa menerima. Ya, memang juara 3. Kalau juara 2, kenapa kok lebih susah untuk menerima? Karena apa? Sedikit lagi harusnya aku bisa menang. Sedikit lagi harusnya aku juara pertamanya. Ketika kita bandingkan, juara 3 seringkali lebih bersyukur daripada juara 2. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mungkin banyak yang melihat bahwa, banyak yang menjawab bahwa ketika pilihan pertama, Anda dapat 5 juta, yang orang lain dapat 5 juta, ya itu hal yang ideal. Tapi di dalam hati banyak orang, seringkali ketika saya mendapatkan lebih daripada orang lain, itu mendatangkan rasa puas. Ini adalah fenomena yang hasil riset. Pertanyaannya adalah, apakah kita anak Tuhan seperti itu? Apakah kita lebih bersyukur ketika kita mendapatkan yang lebih daripada orang lain? Apakah kita merasa jadi susah bersyukur kalau kita kurang sedikit mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan? Satu wanita di Amerika bernama Patricia Reborn menghadap ke dokter bersama suaminya karena
ada sebuah masalah dan dokter itu mengatakan kepada suami sebuah diagnosis yang begitu besar, bahwa sang suami menderita kanker. Dan ketika suami bertanya kepada dokter, "Dok, apa yang harus saya lakukan?" Dokter itu kemudian menjawab dengan tersenyum, "Bersyukurlah setiap hari, sedikitnya untuk 3 hal." Dan akhirnya sang suami pulang kembali, dan setiap pagi sang suami mengucap syukur untuk tempat tidur yang nyaman, untuk makanan yang enak, untuk udara sejuk yang dia rasakan, untuk matahari pagi yang begitu hangat masuk ke dalam kamarnya. Kelihatan sepele ya. Tapi di sinilah yang akan kita pelajari. Kita akan belajar apa itu bersyukur. Apa itu bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Satu hal, kita akan baca dulu di dalam satu ayat, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kita mempunyai hati yang bijaksana. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Yaitu bahwa bersyukur itu seperti lampu senter. Kenapa lampu senter? Coba kita bayangkan, ketika kita berada di dalam kegelapan, kita misalnya pergi keluar, atau rumah sedang mati lampu, kita tidak akan bisa melihat apapun barang-barang sekeliling kita, walaupun barang-barang itu ada. Dan disinilah bersyukur itu seperti lampu senter. Ketika kita menyalakan lampu senter, barulah kita bisa melihat barang-barang itu. Barang-barang itu sudah ada sebetulnya di situ, tapi kita tidak bisa melihatnya ketika di dalam kegelapan. Bersyukur adalah seperti itu. Ketika kita bersyukur atas hal yang kita alami, atas hal yang kita punyai, maka kita bisa melihat. Seringkali kita menunggu berkat yang terjadi. Seringkali kita menunggu kebahagiaan itu datang, baru kita bersyukur. Padahal, asal saja kita bisa melihat hal-hal kecil di dunia ini. Apa yang sudah kita miliki, walaupun mungkin tidak banyak. Udara, jantung yang masih berdetak, makanan yang masih bisa kita makan. Hal-hal yang kita alami setiap hari. Kalau kita bisa bersyukur, maka kita akan merasakan bahagia. Kita bersyukur karena bahagia, atau kita bersyukur agar bisa bahagia. Kalau yang pertama, seringkali kita melihat bahwa aku ingin ini Tuhan, aku ingin itu Tuhan, beri saya itu, maka saya akan merasakan bahagia, dan kemudian saya baru bisa mengucap syukur. Tapi sebetulnya tidak. Alkitab mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita bisa bersyukur atas apapun yang kita miliki, karena bukan seberapa banyak yang kita miliki yang membuat kita bersyukur, tapi kemampuan untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki, itulah yang membuat kita bahagia. Jadi kunci dari kebahagiaan bukanlah berkat. Kunci kebahagiaan bukanlah mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena seringkali begitu banyak orang yang sudah mendapatkan begitu banyak hal, tapi hidupnya tidak bahagia, tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Jadi bersyukur adalah melihat satu demi satu berkat Tuhan yang seringkali terlihat begitu sepele di dalam diri kita. Melihatnya bahwa itu adalah anugerah Allah dan mensyukurinya. Maka kebahagiaan dari Allah akan melingkupi hati dan pikiran kita. Kita akan melihat beberapa level. Ada 5 level tentang bersyukur. Dan saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga untuk melihat dengan jujur. Kita akan lihat dengan jujur, kita berada pada level yang mana. Baik, level yang pertama adalah menggerutu. Senantiasa menggerutu, tidak puas, tidak ada yang cukup baik, tidak ada yang benar.
apapun kondisinya. Dapat berkat, tidak dapat berkat, menggerutu terus. Lalu apa respon Allah dalam hal ini? 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Respon Allah begitu besar. Kita bersungut-sungut, Allah tidak menyukainya. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seringkali kegagalan kita untuk bersyukur adalah karena kita melihat bahwa berkat itu terlalu sepele. Masa saya cuma dikasih seperti itu? Ada rasa sombong dalam diri kita. Aku berhak yang dapat lebih. Rasa congkak, rasa sombong, itu adalah akar dari ketidakmampuan untuk bersyukur. Dan karena itu, Allah sangat membenci orang yang congkak, orang yang tidak akan bisa bersyukur. Apakah kita ada di level pertama, Bapak dan Ibu Saudara? Atau kita ada di level yang kedua, sedikit lebih bagus, yaitu tidak banyak menggerutu, tapi tidak mempunyai sikap yang nyata untuk mengucap syukur juga. Menggerutu sih enggak, tapi ya enggak mengucap syukur juga. Sama seperti kisah 10 orang kusta di dalam Lukas. Kita baca Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita termasuk yang 9 orang kusta atau yang 1 orang kusta? Karena seringkali kita berada pada level 2, yaitu 9 orang kusta itu. Kita sudah mendapatkan berkat. Menggerutu sih enggak, tapi ya enggak mengucap syukur juga. Enggak tahu diri, enggak tahu berterima kasih. Apakah kita termasuk pada level 2? Atau kita masuk level 3? Mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat jasmani dan rohani, untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Wah, bagus ini. Kita mengucap syukur atas hal-hal yang sudah Tuhan berikan berkat pada kita. Masalahnya adalah hal-hal baik saja. Bagaimana kalau hal buruk? Allah sudah mengajarkan kita untuk kita menghitung hari-hari. Jadi memang sepantasnya kita melihat berkat apapun yang ada pada kita, sekecil apapun, kita harus mengucap syukur. Dan kita memang harus mengucap syukur atas hal itu. Tapi seringkali level 3 bukanlah level yang cukup. Kita coba lihat level 4. Level yang seharusnya lebih ideal. Apa itu? Mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan. Inilah yang pengucapan syukur yang benar. Bahwa apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tidak mengucap syukur atas hal yang baik saja, tapi kita juga mengucap syukur atas hal yang buruk. Apapun yang terjadi, betapapun beratnya, kita tetap bisa mengucap syukur. Dan seringkali dibutuhkan iman yang luar biasa untuk kita bisa mengucap syukur.
walaupun tidak ada alasan untuk bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa mencapai level 4, maka itu adalah Allah yang sudah bekerja luar biasa buat kita, dan kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam iman, sehingga kita bisa mencapai level 4. Tapi ada satu level yang tertinggi. Apa level yang lebih tinggi daripada kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal? Ya, itu adalah level 5. Mengucap syukur pada Tuhan karena apa dan siapa Dia. Ini adalah level yang tertinggi. Ibrani 13:15 berkata, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama-Nya. Apa perbedaan level 4 dan level 5? Di level 4, seringkali bukan anak Tuhan pun bisa melakukannya. Ketika mereka juga mempunyai konsep keikhlasan yang luar biasa, mereka pun juga akan bisa mengucap syukur atas hal baik maupun hal buruk. Anak Tuhan dan bukan anak Tuhan bisa mempunyai itu. Tapi yang level 5 ini adalah level yang hanya anak Tuhan saja yang bisa mempunyainya. Yaitu apa? Bahwa ketika kita mempunyai Allah, satu-satunya Allah di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan menjanjikan kita satu kehidupan yang kekal, maka disitulah Allah yang sejati bekerja untuk kita dan menyediakan tempat di surga. Lalu apa untungnya buat kita? Ketika kita tahu bahwa Allah dalam Kristus Yesus sudah memberikan satu-satunya jalan keselamatan buat kita, maka kita tahu bahwa penderitaan yang akan kita alami di dunia ini, seberapa beratnya, adalah hanya sebentar. Dan seketika nanti akan digantikan dengan kekekalan di dalam kebahagiaan luar biasa bersama Allah di surga. Bagaimanapun juga beratnya penderitaan kita, bagaimanapun juga susahnya hidup kita, semuanya itu hanya sebentar. Kalau kita merasakan sakit, tapi kita tahu bahwa besok pasti sembuh, maka kita akan menjalani sakit itu dengan riang. Kalau kita mendapatkan masalah, tapi kita tahu minggu depan masalah itu akan tuntas, kita akan menjalani satu minggu itu dengan gembira. Demikian juga Allah. Allah di dalam Kristus Yesus sudah menjanjikan satu tempat di dalam kekekalan bersama Dia di surga. Berapapun besar penderitaan kita, betapapun berat beban hidup kita, itu hanya sebentar. Dan ketika Yesus datang kedua kalinya nanti menjemput kita, anak-anaknya, maka kita akan bersatu dengan Allah di dalam kebahagiaan luar biasa, di dalam kekekalan terus, dan terus. Dan inilah pengucapan syukur level 5, yaitu bahwa apa? Apapun kondisi kita tahu bahwa aku punya Allah yang luar biasa, Allah yang sejati, Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan nyawa anaknya untuk kita menjadi anak Tuhan. Dan Allah yang sama pula yang akan menjamin bahwa hidup kita adalah tetap di dalam kedaulatan Allah. Dan apapun yang terjadi, ketika saatnya nanti datang yang kedua kali, Yesus turun dalam dunia menjemput kita, maka kita akan beroleh kebahagiaan luar biasa selama-lamanya. Dan rasa itu ketika ada di dalam hati kita akan meluap dengan rasa ucapan syukur dalam hidup kita bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Allah. Apapun yang terjadi, baik, buruk, tidak ada masalah. Karena aku sudah punya jaminan di surga bahwa apapun penderitaanku ini tetap sebentar dan akan digantikan dengan kelegaan selamanya. Itulah Bapak dan Ibu 5 level. 5 level rasa bersyukur. Kita berada pada level yang mana? Apakah kita senantiasa menggerutu? Ataukah kita menggerutu? Mungkin tidak, tapi juga tidak mengucap syukur. Atau
kita mengucap syukur, tapi hanya untuk hal-hal yang baik saja. Atau kita bisa mencapai level kedewasaan iman, bahwa kita bisa mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan. Tapi apakah kita bisa mencapai level yang kelima? Bahwa kita sadar, hidupku di dunia ini hanya sementara, apapun yang terjadi, semuanya akan kembali kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan selamanya di dalam kekekalan. Kita berharap bahwa kita bisa mencapai sebuah level yang paling tinggi. Bahwa kita anak-anak Tuhan yang hanya sementara di dunia. Dan kita bisa mengucap syukur atas apapun yang kita alami di dunia. Toh itu hanya sementara. Tapi jaminan keselamatan kekal, itu yang kita pegang. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa selama-lamanya. Mampukah kita untuk mengucap syukur dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Allah yang Bapa, kami sembah, kami puja. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami belajar untuk mengucap syukur ya Allah. Pimpin kami ya Bapa untuk kami bisa mengucap syukur. Jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka, yang tidak tahu diri, yang tidak mampu mengucap syukur, tidak bisa melihat berkat-berkat yang Kau berikan walaupun berkat itu mungkin sangat kecil. Kami anggap sangat kecil Bapa, tapi sebetulnya itu adalah anugerah yang besar dari Engkau. Pimpin kami agar kami bisa menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, melihat satu persatu akan berkat-Mu, walaupun mungkin sepele terlihat oleh manusia, tapi kami mensyukurinya, dan kami bisa menjadi anak-Mu yang berbahagia di dalam Engkau. Tapi terlebih lagi Bapa, pimpin kami untuk kami bisa menjadi orang yang mengucap syukur di dalam segala hal, baik dan buruk. Bahkan, paling tinggi, kami bisa mengucap syukur kami menjadi anak-Mu Tuhan, anak-Mu yang memegang janji keselamatan, anak-Mu yang tahu bahwa apapun yang terjadi, seberapapun buruknya hidup kami, semuanya hanya sementara. Dan rasa itu, kesadaran itu, membuat kami bisa mengucap syukur bahwa kami anggota kerajaan Allah yang abadi. Hidup ini hanya sementara, dan kekekalan di dalam kebahagiaan itu adalah pasti. Terima kasih Bapa, pimpin kami agar kami bisa mengucap syukur di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.